Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama, tiada kata yang lebih pantas bagi seorang hamba untuk membasahi lisannya dengan kata tersebut dibandingkan ucapan tahmid, puja dan puji syukur, sanjungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'il ahwal, di semua kondisi, fi halatis sarra'i wad dharra', baik dalam kondisi kelapangan maupun kesempitan, begitu pula fi halatin ni'mah wasyiddah wal musibah, begitu pula dalam kondisi nikmat yang melimpah, sedih, susah, musibah. Allah tabaraka wa ta'ala tetap berhak untuk selalu dan senantiasa kita puji, kita sanjung atas segala bentuk limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan atas hikmah yang begitu agung dari semua apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada pihak takmir dari Masjid Mujahidin yang telah berperan dalam terselenggaranya kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada semua yang ikut serta di dalam terselenggaranya kajian di malam hari ini, dan kepada semua hadirin, semoga Allah mencatat semua upaya dan usaha kita sejak kita keluar dari rumah, langkah kaki yang kita langkahkan hingga ke tempat ini Allah catat sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, kita akan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada ini dalam rangka untuk at-tadarus, mudarasah, untuk mempelajari ilmu agama Allah Jalla fi'ulah. Semoga
dengan duduknya kita di majelis malam hari ini fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini, menjadi sebab nuzulus sakinah alaina, menjadi sebab turunnya as-sakinah kepada kita, dan menjadi sebab ghasyiyat wa ghasyiyathumur rahmah, menjadi sebab Allah melingkupi kita semua para hadirin di masjid yang mulia ini dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, menjadi sebab para malaikat Allah menaungi kita, dan wa dzakarahumullahu fiman indah, menjadi sebab Allah memuji dan menyanjung kita di hadapan para penduduk langit. Itu 4 keutamaan ketika hamba-hamba Allah berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari agama Allah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tema yang telah diumumkan, kajian di malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang untuk apa kita diciptakan. Sebuah pertanyaan yang sering terbetik di benak setiap hamba. Sebuah pertanyaan yang perlu kepada jawaban yang tepat. Dan insyaallah biidznillah ta'ala, untuk agar pembahasan yang akan kita kaji bersama lebih sistematis, kita akan membaginya menjadi 4 pembahasan. Pembahasan pertama, bahwa kebanyakan hamba lalai dari tujuan penciptaannya. Kalau judul temanya tadi, untuk apa kita diciptakan? Pembahasan pertama yang akan kita angkat adalah realita dan fakta yang terjadi, yaitu bahwasanya kebanyakan hamba lalai dari tujuan penciptaannya, yang mana kondisi yang demikian itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menegur di banyak ayat untuk mengingatkan para hamba agar tidak lalai dari tujuan penciptaannya. Itu pembahasan pertama biidznillah. Al-mabhath ats-tsani, pembahasan yang kedua yang akan kita angkat adalah apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah makna ibadah, makna dari ibadah. Dan yang terakhir, al-mabhath ar-rabi' adalah menata keseimbangan antara dunia dan akhirat. Insyaallah 4 mabahis ini, 4 pembahasan ini kita akan kaji bersama, kita akan bahas bersama bi'aunillah, dengan mengharap pertolongan dan taufik dari Allah Jalla fi'ulah. Kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau qadarullah tidak cukup, insyaallah mungkin kita akan ringkas atau mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya Allah Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb sekalian makhluk, Rabb pencipta alam semesta ini adalah zat yang ahad, zat yang maha esa, maha tunggal. Allah tidak butuh kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Ini prinsip pertama yang harus kita tanamkan dalam sanubari kita. Allah Al-Ahad, Allah zat yang maha tunggal, tidak butuh kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Di sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah dahulu
Sebelum menciptakan semua makhluknya, Allah telah ada. Zat yang maha tunggal. Walam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada apapun, siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah kondisi yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sebelum Allah menciptakan semua makhluk yang ada sekarang ini. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Dahulu Allah telah ada, yang ketika itu tidak ada apapun dan siapapun selain Dia. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Ini berarti di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara makhluk yang paling pertama yang Allah ciptakan adalah arsy, dan kemudian air, al-ma'. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat takdir segala sesuatu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi Allah telah menciptakan, Allah telah menulis takdir di Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa khalaqa as-samawati wal arda. Baru kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, tidak butuh kepada siapapun. Dialah zat yang maha tunggal. Kemudian Allah berkehendak dengan takdirnya menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di dalam ayat Al-Quran, di surat Qaf ayat yang ke-38, Allah Jalla fi'ula berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, as-samawati wal arda, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, langit, bumi, dan ruang kosong yang ada di antara langit dan bumi itu Allah ciptakan sittati ayyam, fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan letih sedikit pun. Jadi perlu kita ketahui dan kita pahami, termasuk ruang kosong yang kita hidup di dalamnya ini, ruang kosong yang berada di antara langit dan bumi, itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah ciptakan ini tidak ada, ruang kosong ini pun tidak ada. Bisa dipahami? Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Jalla fi'ula berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kemudian Allah berfirman, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan hikmah. Bukan sesuatu yang sia-sia, bukan perkara yang abath. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan tujuan hikmah yang agung, dan dengan ajal yang telah ditentukan. Allah tegaskan lagi di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 38, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya karena sekedar main-main. Jadi kalau sampai ada yang mengira Allah menciptakan alam semesta, makhluk yang ada di dalam alam semesta ini hanya untuk main-main, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yaqulun, subhanallahi amma yasifun. Allah dalam semua af'alnya, dalam semua perbuatannya, Allah pasti memiliki hikmah balighah,
hikmah yang sangat agung. Tinggal kita sebagai hamba mempelajari. Ada hikmah yang bisa kita ketahui dan kita pelajari, dan ada hikmah yang tersembunyi bagi kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nabiyuna wa sayyiduna wa rasuluna Muhammad salawatullahi wassalamu alaih disebutkan di antara sunnah yang beliau tuntunkan ketika terbangun dan terjaga di malam hari. Setelah beliau membaca zikir bangun tidur, beliau diriwayatkan selalu membaca ayat ini, yaitu ayat di dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa? Liulil albab. Hanya bagi orang-orang yang memiliki albab, bagi orang-orang yang berakal, akalnya masih sehat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Siapa ulul albab? Siapa orang-orang yang berakal yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Patokannya bukan gelar, patokannya bukan titel. Tidak mesti seorang yang bergelar tinggi, profesor atau PhD, dia termasuk orang yang berakal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Belum tentu. Allah menyebutkan sifat orang yang berakal itu di kelanjutan ayat ini, di surat Ali Imran 190 sampai 191. Apa kata Allah? Allah melanjutkan, siapa ulul albab? Orang-orang yang berakal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan zikrullah itu aslul dzikr minal qalb. Asal zikir, asal mengingat itu dari hati, kemudian direalisasikan dengan lisan dan jawarih, anggota badan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, baik dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam dia keadaan berbaring, dia senantiasa mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan senantiasa merenungi tentang penciptaan langit dan bumi ini. Dan dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau tidaklah menciptakan semua ini, alam semesta ini, langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, batila, sia-sia. Pasti Engkau memiliki hikmah yang agung ya Allah, wahai Rabb kami. Maha suci Engkau dari perbuatan yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina 'adzaban nar, maka jauhkanlah kami, jagalah kami dari adab api neraka. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita disyariatkan untuk kalbu kita jangan sampai lalai dari zikrullah. Maukah kita menjadi orang yang tergolong dalam ulul albab, orang yang berakal? Maka syaratnya ini, ingatlah Allah di semua kondisi. 3 kondisi yang Allah sebutkan, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring. Ada enggak manusia yang dalam hidupnya keluar dari kondisi itu? Jawabannya enggak ada. Kalau dia enggak berdiri, ya pasti duduk. Kalau enggak duduk, berbaring. Pasti ada dalam salah satu dari 3 kondisi. Artinya apa? Berzikir di setiap waktu, setiap kondisinya. Dan kemudian apa? At-tafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, alam semesta, termasuk dirinya. Untuk apa saya diciptakan? Harus dia pikirkan, harus dia renungi. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Itu baru muqaddimah. Pembahasan yang pertama adalah ternyata
Kebanyakan manusia lalai dari tujuan untuk apa dia diciptakan. Kebanyakan manusia lalai dari zikrullah. Kebanyakan manusia tidak merenungi untuk apa dia tercipta di muka bumi ini. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah apa yang Allah sebutkan di dalam suatu surat yang insya Allah kita semua sudah menghafal. Surat At-Takatsur. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, sikap bermegah-megahan, sikap memperbanyak diri dengan harta, pangkat, kedudukan, jabatan, pengikut dan lain sebagainya dari perkara duniawi. Untuk lebih kita memahami makna dari ayat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takatsur ini, kita akan baca tafsir Al-Quran. Yang pertama dari tafsir Ibnu Jarir atau tafsir Barakallahu Fikum Al-Qurtubi. Kita runut dari penulis yang paling qadim, yang paling lama masa hidupnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, Alhaakumut takatsur, qala rahimahullah qauluhu ta'ala alhaakumut takatsur, alhaakum ay syaghalakum. Telah melalaikan kalian artinya adalah telah menyibukkan kalian. Ay syaghalakum al-mubahah bi kathratil mal wal 'adad an ta'atillah hatta mittum wa dufintum fil maqabir. Allah di dalam ayat ini mengingatkan para hambanya, alhaakumut takatsur ay syaghalakum, sungguh telah melalaikan kalian, menyibukkan kalian berbanyak-banyak harta dan pengikut, melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta mittum, sampai kalian mati dan dikuburkan di pekuburan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyatakan tentang tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala alhaakumut takatsur ay syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Telah menyibukkan kalian kecintaan terhadap dunia, wa na'imuha, kenikmatan duniawi, wa zahratuha, dan perhiasan dunia, telah menyibukkan kalian dari mencari kebahagiaan akhirat dan upaya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir wa surtum min ahliha. Dan hal itu terus kalian larut di dalamnya sampai datang kepada kalian kematian dan sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Wasurtum min ahliha, dan kalian kemudian menjadi penghuni kubur tersebut. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian sikap at-takatsur. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu. Subhanallah. Beliau menyatakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini dalam keadaan Allah mencela hamba-hambanya, muwabbikh dari kata wabbakh wa yuwabbikhu. Allah dalam ayat ini konteksnya adalah konteks mencela dan menegur hamba-hambanya anishtighalihim, karena kesibukan mereka, kelalaian mereka, amma khuliqu lahu, dari tujuan penciptaan mereka. Dan ini kondisi kebanyakan manusia. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Lalai dari tujuan penciptaannya. Apa sih tujuan penciptaan kita? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam kelanjutan tafsirnya, amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Allah mencela dan menegur para hambanya karena mereka sibuk dari tujuan penciptaan mereka, yaitu untuk ibadah,
beribadah kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, dan juga di antara tujuan kita diciptakan, hamba-hamba Allah diciptakan, di antara tujuannya adalah untuk mengenal Allah, untuk memiliki ma'rifat di dalam qalbunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, tidak bisa diraih kecuali dengan thalabul ilmi, kecuali dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam ayat Allah merintahkan untuk kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, wastaghfir li dzambik, baru kemudian perintah untuk istighfar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di melanjutkan, di antara tujuan penciptaan hamba-hamba Allah adalah wal inabati ilaih, melakukan inabah. Inabah itu adalah ar-ruju' ila Allah bit-tha'ah, kembali kepada Allah. Setiap kali dia lupa, lalai, sibuk dengan dunia, setiap kali dia ingat Allah, dia segera kembali kepada Allah dan segera mengerjakan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Itu makna dari inabah, ar-ruju' ila Allah bit-tha'ah. Karena namanya manusia itu pasti lalai. Sumyal insanu insanan li'annahu nassa. Manusia dinamakan insan karena pelupa. Maka diantara ibadah yang disyariatkan adalah ketika seorang hamba lupa kemudian ingat, maka hendaknya dia berinabah, yaitu segera kembali kepada Allah dengan ketaatan. Wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Ini yang sangat berat. Di antara tujuan penciptaan kita, hamba-hamba Allah, adalah taqdimu mahabbatillah ala kulli syai', mengedepankan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu. Allah lebih dicintai dibandingkan siapapun dari kalangan makhluknya. Ini yang butuh kepada mujahadah, butuh kepada ilmu, dan butuh kepada mujahadah. Alhaakum, telah melalaikan kalian wahai manusia, an dzalikal madhkur, melalaikan kalian dari tujuan penciptaan kalian, at-takatsur, sikap memperbanyak diri, bermegah-megahan, walam yadhkur al-mutakatsir bihi, dan Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik, secara detail perkara apa yang kebanyakan hamba itu berbanyak-banyakan dengannya, bermegah-megahan dengannya. Apa sih perkara yang kebanyakan manusia bermegah-megahan dengannya? Tidak Allah sebutkan dalam ayat ini secara spesifik, dan di situ ada faidah. Beliau sebutkan walam yadhkur al-mutakatsir bihi. Allah tidak menyebutkan perkara yang manusia bermegah-megahan dengannya dalam ayat ini secara spesifik, liyashmal dzalika kulla syai', liyashmal dzalika kullama yatakatsaru bihi al-mutakatsirun wa yaftakhiru bihi al-muftakhirun, agar mencakup segala sesuatu yang manusia bermegah-megahan dan mengumpulkan, memperbanyak diri dengannya, yang manusia itu kemudian berbangga diri dengan hal tersebut. Minat takatsur fil amwal, baik bermegah-megahan, mengumpulkan, memperbanyak diri dalam perkara amwal, harta. Dia perbanyak diri dalam urusan hartanya. Punya rumah satu kurang, pengen nambah jadi dua. Sudah punya dua, pengen nambah jadi tiga. Sudah punya mobil satu, masih kurang, butuh tambah lagi dua. Sudah punya dua, wah ini kok kurang bagus. Tetangga ada yang mobilnya lebih bagus, lebih canggih, dia pingin. Itu ujian manusia di dunia, diuji dalam hal harta, wal aulad, anak-anak, wal ansor, para pendukung dan para pengikut, diuji dengan ini. Kalau pendukungnya sedikit, dia sedih, pengikutnya sedikit, dia sedih, maka dia berupaya dengan segala cara, bahkan naudzubillah sampai berani melanggar batasan-batasan Allah demi untuk mencari pengikut dan pendukung.
Ini termasuk apa? At-takatsur, sikap memperbanyak diri dan bermegah-megahan yang Allah cela di dalam ayat ini. Wal junud, bala tentara yang siap membela dia. Wal khadam, wal jah, memperbanyak diri dan bermegah-megahan dalam hal pelayan-pelayan. Dan al jah, jabatan, kedudukan di mata manusia. Wa ghairu dzalika mimma yuqsadu minhu mukatsaratu kulli wahidin lil akhar. Dan segala sesuatu yang dimaksudkan dengannya memperbanyak diri dan bermegah-megahan serta membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Walaisal maqsud minhu wajh Allah. Dan hal itu dilakukan bukan dengan maksud untuk mencari ridha dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini realita dan fakta yang terjadi. Maka tentunya seorang hamba ketika menyadari hal ini, dia harus segera terbangun dari tidurnya. Dia harus segera sadar untuk dia kemudian segera mempelajari, merenungi, bertafakkur, dan juga talabul ilmi, mempelajari sebenarnya untuk apa saya diciptakan. Dan itu butuh kepada ilmu. Allah di dalam banyak ayat menjelaskan tentang hikmah dari penciptaan al-jin wal ins, penciptaan jin dan manusia, terkhusus para mukallafin. Tentunya setiap makhluk Allah memiliki hikmah di balik penciptaannya. Tapi yang kita bahas secara khusus di malam hari ini sesuai dengan tema yang diangkat adalah hikmah di balik penciptaan manusia, dan masuk ke dalam bangsa manusia adalah bangsa jin, karena dua bangsa itulah yang termasuk as-saqalan, dua bangsa yang mukallafun, yang diberikan beban syariat. Di sini kita akan sebutkan setidaknya ada tentunya banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hikmah penciptaan manusia. Tapi di sini insyaallah kita akan sebutkan beberapa, terangkum insyaallah sekitar 5 atau 6 kalau waktunya cukup. Yang pertama adalah, jadi ini kita masuk pembahasan yang kedua tentang apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Dalil yang menunjukkan hal itu yang pertama adalah ayat di dalam surat Adz-Dzariyat. Di dalam surat apa? Adz-Dzariyat. Ayat yang ke-58 atau 56 lebih tepatnya, sampai 58. Yang mana ayat yang intinya berada di dalam ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perkara yang sudah sangat jelas, nas, ayat yang merupakan nas yang di sini Allah menjelaskan tentang hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Allah menyatakan dengan tegas wama, di situ ada ma an-nafiyah, wawu ataf, huruf ma di situ ma an-nafiyah, kemudian diikuti dengan fiil khalaqana, wama khalaqanal jinna wal insa, atau wama khalaqatul, fiilnya dengan domir mutakallim, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Jadi awal ayat diawali dengan penafian, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kemudian diikuti dengan illa liya'budun. Illa di situ adalah adatul hasr atau adatul istitsna, pengecualian yang menunjukkan makna pembatasan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini menunjukkan bahwasanya liya'budun itulah satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Jin dan manusia. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki. Allah tidak butuh rizki dari kita. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak pula aku menghendaki dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku.
Allah tidak butuh itu semua. Yang Allah maukan dan Allah kehendaki dari penciptaan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat juga, Allah pun tidak butuh kepada ibadah kita. Jangan sampai ada yang salah kira, salah paham. Oh, Allah, tujuan Allah, hikmah Allah ketika menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Apakah kemudian Allah butuh kepada ibadah kita? Jawabannya, la. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Tadi prinsip yang sudah kita tegaskan di awal. Allah Al-Ahad. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak butuh kepada siapapun, termasuk kepada kita, jin dan manusia, bahkan termasuk kepada ibadah kita sekalipun Allah tidak butuh. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menegaskan hal ini. Laukana insukum wa jinnukum. Kalau seandainya semua bangsa manusia dan jin seluruhnya dari awal penciptaan, dari manusia yang pertama, jin yang pertama sampai manusia yang terakhir dan jin yang terakhir, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulkillahi syai'an. Kalau seandainya semua manusia, semua bangsa jin, dari manusia dan jin yang pertama sampai manusia dan jin yang terakhir memiliki hati, qalbu yang paling bertakwa, siapa manusia yang paling bertakwa? Jawabannya siapa? Yang keras? Rasulullah SAW, Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad SAW. Bayangkan seandainya semua manusia, semua jin ketakwaannya setingkat dan selevel dengan Rasulullah Nabiuna Muhammad SAW, bisa terbayang kondisi yang seperti itu pun mazada fi mulkillahi syai'an, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh kepada ketakwaan kita, ibadah kita. Allah tidak butuh. Kita yang butuh kepada ibadah. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Sebaliknya, kata Rasulullah dalam hadis tadi, kalau seandainya semua bangsa jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, hatinya, qalbunya berada dalam kondisi qalbu yang paling jahat, yang paling rusak sekalipun, semua manusia dan jin seluruhnya seperti itu kondisinya, mana qasafi mulkillahi syai'an, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh. Apa makhluk mukallaf yang paling rusak qalbunya, yang paling jahat qalbunya? Iblis, laknatullah alaih. Seandainya semua bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir kondisinya seperti iblis, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan tentang apa sebenarnya tujuan penciptaan kita, yaitu apa? Al-ibadah. Dan sebagian ulama ahlu tafsir ketika menafsirkan liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu beribadah kepada Allah dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena waktu yang terbatas jadi kita ringkas, kita langsung masuk ke ayat yang kedua yang menunjukkan tujuan penciptaan kita, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, nabinya, dan tentunya khitab ini, perintah ini juga berlaku kepada umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu wahai nabi. Dan perintah ini pun mengenai semua umat Rasulullah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu makna dari al-yaqin? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya yang pertama adalah Al-Imam At-Tabari, Muhammad bin Ja'far At-Tabari, Abu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari,
Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, yang hidup di sekitar abad ke-3 Hijriah. Beliau menyatakan tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, memerintahkan beliau untuk wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut, kematian. Jadi penafsiran yang tepat, yang benar dari al-yaqin yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah apa? Al-maut, kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Penafsiran yang serupa dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang lain. Semisal Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Imam At-Tabari masa hidupnya sekitar tahun 700 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat di tahun 671 Hijriah. Beliau menjelaskan wal murad atau fihi mas'alatun wahidah. Di dalam ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Beliau menjelaskan fihi mas'alatun wahidah, di dalamnya ada satu permasalahan yang penting, wa huwa annal yaqin al-maut. Bahwasanya makna al-yaqin, keyakinan dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Kemudian juga tafsir yang serupa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Beliau menyatakan ketika menjelaskan ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, qala Salim, berkata Salim, yaitu putra dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, menafsirkan tentang al-yaqin ay al-maut, kematian. Kemudian ada penjelasan penting dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini. Insyaallah kita akan baca setelah adzan Isya. Tafadhal al-muadzin falyuadzin. Kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Beliau menyatakan wa yustadallu biha ala takhti'ati man dhahaba minal malahidah ila anna al-murad bil yaqin al-ma'rifah. Ayat ini bisa dijadikan dalil dan merupakan dalil yang menunjukkan salahnya pemikiran yang dianut oleh kaum malahidah ila anna al-murad bil yaqin al-ma'rifah, bahwasanya yang dimaksud dengan al-yaqin adalah ma'rifat. Famata wasala ahaduhum ilal ma'rifah saqata anhu taklif indahum. Mereka meyakini, kaum malahidah tadi, ketika seseorang sudah mencapai tingkatan ma'rifah, maka telah gugur taklif, beban syariat darinya. Maka kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Syafi'i, beliau menyatakan wa hadza kufrun wa dhalalun wa jahlun. Ini adalah murni kufrun, dhalal dan jahl. Fainal anbiya, kemudian beliau menjelaskan di antara alasan dan argumentasi yang tidak bisa terbantahkan. Fainal anbiya, karena seluruh para nabi, kanu hum wa ashabuhum a'laman nasi billah wa a'rafahum bihuquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqqu min at-ta'dhim wa kanu ma'a hadha a'bad wa aktsaran nas ibadatan wa muwadhabatan ala fi'lil khairat ila hinil wafah. Karena sesungguhnya para nabi sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam, dan begitu pula para sahabat mereka, para sahabat nabi itu, mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Mereka adalah orang yang paling memiliki ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling paham tentang hak-hak Allah, sifat-sifat Allah, dan pengagungan yang paling pantas untuk ditujukan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya adalah para nabi dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang tingkatan ma'rifatnya paling tinggi, jauh dibandingkan kita. Tapi bersamaan dengan itu, mereka ternyata adalah manusia-manusia yang paling kuat ibadahnya.
paling rajin, paling giat ibadahnya, dan itu mereka lakukan sampai mereka wafat. Wa innamal murad bil yaqin huna al maut kama qaddamna. Jadi keliru orang yang menafsirkan atau memahami makna al yakin di sini sebagai ma'rifat. Karena yang benar al yakin di sini adalah al maut, kematian, dan masih ada banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal itu, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa kita uraikan di sini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang tujuan penciptaan kita diantaranya adalah di dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, dan sekali lagi semua perintah yang ditujukan kepada Rasulullah itu juga berlaku bagi umatnya kecuali ada dalil yang memperkecualikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku dan matiku semua adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, itu lafadz salat, lafadz nusuk. Wa mahyaya, apa makna mahyaya di dalam ayat ini? Ai ma a'maluhu fi hayati, segala sesuatu yang aku kerjakan, yang aku perbuat di dalam hidupku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Itulah hakikat dari ibadah, mengerjakan amalan ditujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Allah jalla fi'ula. Wa mamati, dan juga matiku, ai ma usi bihi ba'da mamati. Maknanya adalah, di antara tafsirnya adalah, dan apa yang aku wasiatkan setelah wafatku. Lillahi rabbil alamin, ai ufriduhu bitaqarrub biha ilaih. Aku mengesahkan Allah, aku menunggalkan Allah dengan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam 4 hal yang telah disebutkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan salatnya, sembelihannya, hidupnya dan matinya dia tujukan hanya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang atau menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia adalah inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, dalam surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Tujuannya apa? Kenapa Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dan perhiasannya? Kata Allah, linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Apa makna paling baik amalannya? Dijelaskan oleh As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang amalannya paling ikhlas, paling mengharap ridha Allah satu-satunya, wa aswabuhu, paling benar, paling sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi tujuan Allah menciptakan bumi dengan perhiasan yang ada di dalamnya adalah untuk menguji manusia, siapa yang paling baik ibadahnya. Ibadah yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai, paling mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga serupa dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah tidak sebutkan aktsaru amala. Allah tidak menyebutkan yang paling banyak amalannya, bukan. Tapi ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Banyak amalan belum tentu baik, karena bisa jadi banyak amalan tapi tidak ikhlas. Giat beramal, giat melakukan ketaatan tapi tidak ikhlas. Banyak beramal tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka yang seperti itu rugi pelakunya. Allah nyatakan dalam ayat ini ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita tutup kajian di malam hari ini dengan dalil yang keenam yang menunjukkan tujuan penciptaan manusia adalah surat Al-Asr. Surat yang ringkas yang insyaallah kita semuanya sudah menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Allah pertama kali menyebutkan al-qasam, sumpah. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yaitu sesuatu yang semua makhluk hidup di dalamnya. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Rugi kenapa? Jawabannya karena tidak menjalankan tujuan penciptaannya. Lalai dari tujuan penciptaannya. Oleh karena itu Allah kemudian memperkecualikan hamba-hambanya yang terbebas dan selamat dari kerugian. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan kemudian setelah dia beriman, dia beramal soleh. Itulah hakikat ibadah. Setelah dia soleh dalam dirinya sendiri, tidak cukup sampai di situ. Dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itulah dakwah ilallah. Berdakwah kepada Allah, itu juga ibadah. Wa tawasaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasehati dengan kesabaran. Bersabar untuk tetap beriman, sabar untuk terus beramal soleh, dan sabar untuk saling berwasiat dengan kebenaran. Itulah 4 sifat yang dengannya kita akan selamat dari kerugian, yang mana keempat sifat itu adalah hakikat ibadah. Ibadah itulah iman, amal soleh, ad-da'wah ilallah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Tersisa 2 pembahasan tentang makna ibadah dan juga tentang bagaimana menata keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena keterbatasan waktu, qadarullah tidak bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita kaji di kesempatan yang lebih baik biidznillah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.